Jika ada pertanyaan tentang negara paling tertutup dan paling diktator di dunia, jawabannya sudah hampir pasti selalu mengarah pada Korea Utara. Republik Demokratik Rakyat Korea atau lebih dikenal sebagai Korea Utara memang dikenal sebagai salah satu negara paling tertutup dan terisolasi di dunia dengan rezim totaliter yang mengendalikan hampir setiap aspek kehidupan masyarakatnya. Negara ini menjadi contoh yang sangat ekstrim dari sebuah negara tertutup dan diktator. Pemerintah Korea Utara bukan saja mempertahankan kendalinya atas informasi, tetapi juga tidak memberi ruang toleransi untuk perbedaan pendapat dan menggunakan jaringan kamp penjara politik yang luas untuk membungkam oposisi. Di sini, warga negara tidak memiliki kebebasan dasar seperti kebebasan berbicara, berkumpul, dan beragama, dan mereka terus-menerus diawasi oleh aparat keamanan negara. Ekonomi negara ini direncanakan secara terpusat dan sangat tidak efisien, yang kemudian menyebabkan kemiskinan yang meluas dan kelaparan yang kronis. Negara ini juga sangat bergantung pada bantuan asing, terutama dari Cina, untuk menjaga rakyatnya tetap hidup. Tentu saja, berdirinya Korea Utara sebagai negara yang tertutup tidak muncul dari sebuah ruang hampa. Akar dari negara tertutup dan kediktatoran Korea Utara dapat ditelusuri ke akhir Perang Dunia II. Kala itu, setelah Jepang kalah dan menyerah pada tahun 1945, semenanjung Korea yang kini terpecah menjadi Korea Selatan dan Korea Utara dibagi menjadi dua zona pendudukan, dengan Uni Soviet mengelola bagian utara dan Amerika Serikat mengelola bagian selatan. Awalnya, pembagian ini dimaksudkan sebagai pengaturan sementara untuk melucuti tentara Jepang dan mempersiapkan kemerdekaan Korea. Namun, perang dingin yang sedang berkembang antara kedua negara adidaya itu membuat reunifikasi menjadi tidak mungkin. Dua negara adidaya itu tidak dapat menyepakati masa depan semenanjung, yang kemudian berakibat pembentukan dua negara terpisah pada tahun 1948 dengan Republik Demokratik Rakyat Korea yang komunis di utara dan Republik Korea yang pro-Amerika di selatan. Di selatan, Republik Korea atau Korea Selatan yang didukung oleh Amerika Serikat didirikan dengan Syngman Rhee sebagai presiden pertamanya. Sedangkan di utara, Republik Demokratik Rakyat Korea atau Korea Utara yang didukung oleh Uni Soviet didirikan dengan Kim Il-sung sebagai pemimpin tertingginya. Di utara, Kim Il-sung yang merupakan mantan gerilyawan komunis anti-Jepang dengan segera menyusun kekuasaannya di Korea Utara. Dengan dukungan dari Soviet, dia membangun kediktatoran Stalinis di Korea Utara dan menciptakan kultus kepribadian yang kuat di sekelilingnya. Kim Il-sung menggambarkan dirinya sebagai pemimpin yang maha tahu, maha baik, serta sebagai sosok penyelamat bagi bangsa Korea. Selain itu, Kim Il-sung juga membangun sistem politik yang sangat terpusat. Dia mengadopsi ideologi Juche yang menekankan pada kemandirian dan swasembada sebagai prinsip panduan bagi negaranya. Setelah berhasil menyusun kekuatan, tidak butuh waktu lama bagi Kim Il-sung untuk menampakkan kebrutalannya. Pada tanggal 25 Juni tahun 1950, pasukan Korea Utara menyerbu Korea Selatan dan memulai Perang Korea yang dengan segera berubah menjadi sebuah kehancuran besar. Sebab pertempuran ini tidak lagi tentang Korea Utara dan Korea Selatan, akan tetapi dengan cepat berkembang menjadi perang proksi antara Amerika Serikat dan sekutunya di pihak Korea Selatan dan Soviet serta Cina di pihak Korea Utara. Perang ini berlangsung selama 3 tahun dan menyebabkan jutaan orang tewas, baik dari kalangan tentara maupun warga sipil. Perang ini juga menghancurkan prasarana dan ekonomi di kedua sisi semenanjung. Dan tragisnya, hampir tidak ada apapun yang diperoleh dari perang ini selain berakhir dengan jalan buntu. Pada tahun 1953, genjatan senjata ditandatangani dan mengakhiri pertempuran. Selain itu, zona demilitarisasi didirikan di sepanjang garis paralel ke-38 yang kemudian memisahkan kedua Korea hingga saat ini. Perang Korea memiliki dampak yang sangat besar pada Korea Utara.
Meskipun perang ini memperkuat posisi Kim Il-sung sebagai pemimpin tertinggi, tetapi negara ini menderita kehancuran dahsyat akibat pertempuran. Infrastruktur hancur, ekonomi runtuh, dan jutaan orang kehilangan nyawa. Pengalaman perang Korea ini semakin memperkuat keyakinan Kim untuk membangun negara yang kuat secara militer serta mandiri. Karena itu, Kim Il-sung menguatkan isolasi dan Korea Utara menjadi semakin tertutup dari dunia luar. Selanjutnya, Kim Il-sung fokus pada pembangunan kembali Korea Utara berdasarkan prinsip Juche. Ideologi ini menekankan pada kemandirian politik, swasembada ekonomi, serta kemandirian militer. Namun demikian, dalam praktiknya, Juche diterjemahkan menjadi kendali negara yang ketat atas semua aspek kehidupan, ekonomi yang terencana secara terpusat, serta militer yang kuat. Kim Il-sung mengadopsi sistem ekonomi terencana yang bergaya Soviet, di mana negara mengendalikan semua alat produksi dan distribusi. Prioritas diberikan kepada industri berat, terutama untuk mendukung kekuatan militer. Pada tahap awal, ekonomi Korea Utara mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, didorong oleh bantuan dari Uni Soviet dan beberapa negara komunis lainnya. Namun demikian, meskipun Juche menekankan kemandirian, Kim Il-sung menyadari pentingnya militer yang kuat untuk mempertahankan rezimnya dan mencegah invasi asing. Maka, pada tahun 1990-an, konsep Shogun atau militer pertama mulai mengemuka, di mana konsep ini memprioritaskan militer di atas semua sektor lain dalam masyarakat. Selain membangun negara dengan prinsip Juche, Kim Il-sung juga membangun kultus individu yang sangat kuat. Seperti telah dijelaskan, dia menggambarkan dirinya sebagai pemimpin besar yang maha tahu, maha kuasa, dan penyelamat bangsa Korea. Propaganda negara menyebarkan narasi tentang kehebatan Kim, dan potretnya dipajang di mana-mana. Kemudian, untuk memuluskan semua propaganda itu, Kim Il-sung bisa menghukum sangat berat terhadap siapapun yang berani mengkritiknya. Kim Il-sung tidak membiarkan oposisi politik untuk tumbuh, dan semua aspek kehidupan diawasi dan dikendalikan oleh negara. Badan-badan keamanan seperti Kementerian Keamanan Negara secara brutal menindak setiap bentuk perbedaan pendapat. Pada tahun 1994, Kim Il-sung menemui ajal. Maka segera setelah itu, Kim Jong-il mengambil alih kepemimpinan Korea Utara. Transisi kekuasaan ini merupakan yang pertama kalinya terjadi di sebuah negara komunis yang menandai bagi berlanjutnya dinasti Kim. Seperti ayahnya, Kim Jong-il juga dikelilingi oleh kultus individu. Dia digambarkan sebagai pemimpin tercinta yang jenius dan visioner. Propaganda negara memuji kepemimpinannya dan mengaitkan berbagai prestasi, bahkan yang tidak masuk akal sekalipun. Pada pertengahan tahun 1990-an, Korea Utara dilanda bencana kelaparan yang parah yang dikenal sebagai pawai sulit. Bencana ini disebabkan oleh kombinasi faktor, termasuk runtuhnya Uni Soviet yang mengakibatkan hilangnya bantuan ekonomi, bencana alam, serta salah urus ekonomi. Diperkirakan ratusan hingga jutaan orang Korea Utara meninggal karena kelaparan dan penyakit selama periode ini. Di tengah krisis ekonomi, Kim Jong-il semakin memperkuat kebijakan Shogun. Sumber daya yang langka dialihkan ke sektor militer, sementara rakyat Korea Utara tengah berjuang untuk bertahan hidup. Kim Jong-il juga mulai membangun program senjata nuklir yang dipandang sebagai cara untuk menjamin keamanan rezim dan mendapatkan pengaruh di panggung internasional. Program senjata nuklir ini segera menjadi sumber ketegangan utama dengan komunitas internasional. Amerika Serikat dan sekutunya menuntut agar Korea Utara menghentikan program nuklirnya dan memberlakukan sanksi ekonomi yang berat. Meskipun ada beberapa upaya diplomasi, termasuk kerangka kerja yang disepakati pada tahun 1994, serta pembicaraan 6 pihak pada awal 2000-an, Korea Utara tetap melanjutkan pengembangan senjata nuklirnya.
Setelah kematian Kim Jong-il pada tahun 2011, putranya Kim Jong-un mengambil alih kepemimpinan Korea Utara. Kim Jong-un yang saat itu masih berusia akhir 20-an menjadi pemimpin negara termuda di dunia. Mulanya banyak yang meragukan kemampuannya untuk memerintah, tetapi dengan cepat dia berhasil membangun kekuasaannya. Kim Jong-un melakukan serangkaian pembersihan untuk menyingkirkan para pejabat yang dianggap tidak setia atau yang dipandang sebagai ancaman bagi kekuasaannya. Salah satu pembersihan yang paling terkenal adalah eksekusi pamannya sendiri, yaitu Jang Song-taek pada tahun 2013. Jang Song-taek adalah salah satu pejabat paling berkuasa di Korea Utara dan dianggap sebagai mentor bagi Kim Jong-un. Di bawah pemerintahan Kim Jong-un, Korea Utara telah memajukan program senjata nuklir serta rudal balistiknya. Negara ini telah melakukan beberapa uji coba nuklir dan meluncurkan rudal balistik antar benua yang mampu mencapai daratan Amerika Serikat. Kim Jong-un memperkenalkan kebijakan Byung-jin yang bertujuan untuk mengembangkan senjata nuklir dan ekonomi secara bersamaan. Kebijakan ini berbeda dengan kebijakan Songun yang memprioritaskan militer di atas segalanya. Tidak berbeda dengan ayah dan kakeknya, Kim Jong-un juga dikelilingi oleh kultus individu. Ia digambarkan sebagai pemimpin tertinggi yang bijaksana dan berani. Kultus kepribadian ini disebarkan melalui propaganda yang cukup masif dan menggambarkan keluarga Kim semacam tokoh ilahi yang ditakdirkan untuk memerintah Korea Utara. Tidak hanya itu, warga negara harus menampilkan potret keluarga Kim di rumah mereka, dan mereka diharapkan untuk berpartisipasi dalam berbagai acara yang memperingati prestasi mereka. Media terus-menerus dibanjiri dengan cerita tentang kemurahan hati, kebijaksanaan, serta kekuatan keluarga Kim. Kritik apapun terhadap keluarga Kim tidak dapat ditoleransi, dan mereka yang berani menentang narasi resmi harus menghadapi hukuman berat, termasuk penjara, penyiksaan, hingga eksekusi. Untuk menggambarkan ketertutupan dan kediktatoran Korea Utara, kita dapat melihat dari bagaimana negara ini ditegakkan oleh aparat keamanan yang luas yang bertanggung jawab untuk menekan perbedaan pendapat dan mempertahankan kendali atas penduduknya. Badan keamanan utama adalah Kementerian Keamanan Negara yang juga dikenal sebagai Bowibu. Bowibu memiliki jaringan informan yang luas yang memantau warga negara untuk setiap tanda-tanda ketidaksetiaan. Bowibu juga mengoperasikan jaringan kamp penjara politik yang luas yang dikenal sebagai Kwanliso, di mana tahanan politik menjadi sasaran penyiksaan, kelaparan, serta eksekusi. Diperkirakan terdapat 80.000 hingga 120.000 orang tahanan politik yang ditahan. Kamp-kamp ini dikenal karena kondisi yang keras serta perlakuan brutal terhadap narapidana. Meski pemerintah Korea Utara menyangkal keberadaan kamp-kamp ini, tetapi citra satelit dan kesaksian dari para pembelot memberikan bukti tentang keberadaan dan operasinya. Selain Bowibu, ada beberapa lembaga keamanan lain di Korea Utara, termasuk Departemen Keamanan Militer yang bertanggung jawab untuk memantau militer dan Komando Keamanan Pengawal yang melindungi keluarga Kim dan pejabat senior lainnya. Aparat keamanan Korea Utara dikenal karena kebrutalan mereka dan kesediaannya untuk menggunakan kekerasan untuk membungkam perbedaan pendapat. Dan diperkirakan ratusan ribu orang Korea Utara telah dipenjara di kamp-kamp penjara politik. Dengan model pemerintahan yang brutal semacam itu, Korea Utara memiliki catatan hak asasi manusia salah satu yang terburuk di dunia. Pemerintah Kim secara rutin melakukan pelanggaran hak asasi, termasuk eksekusi di luar hukum, penyiksaan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, hingga kerja paksa. Korea Utara juga memiliki salah satu catatan kebebasan pers terburuk di dunia. Media sepenuhnya dikendalikan oleh negara dan tidak ada jurnalisme independen yang diizinkan. Pemerintah menggunakan propaganda untuk mengendalikan informasi serta membentuk opini publik. Warga negara yang ketahuan mengakses media asing atau mengkritik pemerintah dapat menghadapi hukuman berat, termasuk penjara serta eksekusi.
Selain pelanggaran hak-hak sipil dan politik, pemerintah Korea Utara juga dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran hak ekonomi, sosial, serta budaya secara luas. Pemerintah Korea Utara telah gagal menyediakan kebutuhan dasar bagi rakyatnya, termasuk makanan, perawatan kesehatan, serta pendidikan. Pemerintah Korea Utara telah mengendalikan semua aspek ekonomi, mulai dari produksi dan distribusi hingga perdagangan dan investasi. Sebagian besar industri dimiliki dan dioperasikan oleh negara, dan pertanian dikolektifkan. Ekonomi yang direncanakan secara terpusat dan sangat tidak efisien itu telah menyebabkan kemiskinan yang meluas serta kelaparan yang kronis. Pemerintah juga telah dituduh menggunakan bantuan pangan sebagai alat untuk mengendalikan penduduk serta menghukum mereka yang dianggap tidak setia. Dengan ekonomi yang terpuruk, Korea Utara sangat bergantung pada bantuan asing, terutama dari Cina, untuk menjaga rakyatnya tetap hidup. Cina menyediakan bantuan pangan, bahan bakar, serta komoditas lainnya ke Korea Utara. Selain bantuan dari Cina, Korea Utara juga terlibat dalam berbagai kegiatan gelap untuk menghasilkan mata uang asing, seperti pemalsuan, perdagangan obat-obatan, dan serangan cyber. Kegiatan ini telah menjadi sumber pendapatan yang semakin penting bagi pemerintah Korea Utara karena ekonomi resminya terus menurun. Kendati demikian, terlepas dari masalah ekonominya, Korea Utara telah mampu mempertahankan militer yang besar dan mengejar program senjata nuklir. Hal ini dimungkinkan oleh kebijakan Songun pemerintah yang memprioritaskan militer di atas semua sektor lain dalam masyarakat. Militer diberi bagian terbesar dari sumber daya negara dan diperkirakan sepertiga dari PDB Korea Utara dihabiskan untuk militer. Tentu saja, pihak yang paling menjadi korban dalam bentuk pemerintahan semacam ini adalah rakyat itu sendiri. Masyarakat Korea Utara menjadi sangat tertutup dan terisolasi dari dunia luar. Demikian ini jelas karena pemerintah mengendalikan semua aspek kehidupannya, mulai dari pendidikan, perawatan kesehatan, hingga budaya dan hiburan. Tujuan utama pemerintah adalah untuk mempertahankan kendalinya atas penduduk, serta untuk mencegah penyebaran ide-ide asing yang dapat mengancam cengkeramannya pada kekuasaan. Pendidikan di Korea Utara memang bersifat gratis dan wajib dilaksanakan hingga usia 17 tahun. Kendati demikian, kurikulumnya sangat kental dengan muatan politis, dan siswa selalu diajari sejarah keluarga Kim serta ideologi Juche. Tujuan pendidikan ini adalah untuk menanamkan rasa kesetiaan kepada pemerintah dan untuk mempersiapkan para siswa untuk melayani negaranya dengan sangat loyal. Sementara itu, perawatan kesehatan di Korea Utara juga bersifat gratis, tetapi dengan kualitas perawatan yang buruk. Rumah sakit dan klinik kekurangan staf dan kekurangan peralatan, sementara obat-obatan seringkali tidak tersedia. Akibatnya, banyak orang Korea Utara menderita penyakit yang dapat dicegah serta kekurangan gizi. Adapun budaya dan hiburan di negara ini juga dikendalikan secara ketat oleh pihak pemerintah. Satu-satunya bentuk seni yang diizinkan adalah yang mempromosikan pemerintah dan ideologinya. Media sepenuhnya dikendalikan oleh negara dan tidak ada jurnalisme independen yang diizinkan. Warga negara yang ketahuan mengakses media asing atau mengkritik pemerintah dapat menghadapi hukuman berat. Masyarakat Korea Utara terbagi dalam kelompok-kelompok sosial, di mana status sosial seseorang ditentukan oleh latar belakang keluarganya serta kesetiaannya kepada pemerintah. Anggota Partai Buruh Korea dan militer misalnya menikmati hak istimewa dan manfaat khusus, sementara mereka yang dianggap tidak setia mendapat perlakuan buruk dan dapat dikirim ke kamp penjara politik. Meskipun pemerintah sangat ketat, rupanya ada beberapa tanda perubahan di Korea Utara. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan jumlah orang Korea Utara yang memiliki akses ke media asing serta informasi dari luar. Hal ini telah menyebabkan peningkatan kesadaran akan kondisi kehidupan di negara lain dan telah memicu beberapa kritik terhadap pemerintah. Kendati demikian, belum jelas apakah perubahan ini pada akhirnya akan mengarah pada perubahan politik di Korea Utara
ataukah negara ini terus bertahan dalam ketertutupan serta kediktatorannya?